warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Korwil Campora, beliau Ibu Kanijem SPDMM. Yang terhormat Penilik PLS Kecamatan Wanayasa, beliau Ibu Mariah SPDSD, dan rekan-rekan Himpauli Kecamatan Wanayasa yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa hadir dalam acara halal bihalal keluarga besar Himpauli Kecamatan Wanayasa tahun 2022 tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Sebagai umat manusia sudah selayaknya memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dan rasa, meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Amin. Sebelumnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Himpauli dan Himne Himpauli. Acara yang ketiga, sambutan sekaligus ikrar halal bihalal tahun 2022 Himpauli Kecamatan Wanayasa. Acara yang keempat, perkenalan penilik baru. Ya, acara yang kelima, acara inti, dan acara yang keenam, doa penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakannya umul kitab, acara pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Himpauli dan Himne Himpauli yang akan dibimbing oleh Bunda Anita. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himpaudi, himpaudi, jaya untuk dua. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, himpaudi, himpaudi, jaya. Di bawah panji himpaudi dua. Di bawah panji himpaudi, kami berbakti dan mengabdi, membangun kejayaan anak negeri dengan pendidikan anak usia dini. Suri tauladan erat terpatri, wahai insan himpaudi, tertinggi rasa bangga kami, di bawah panji himpaudi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus ikrar halal bihalal himpaudi Kecamatan Wanayasa yang akan disampaikan oleh beliau Ketua Himpaudi Kecamatan Wanayasa, Ibu Rusia Wahyuningsi. Kepadanya kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ibu Parijem SPDMM selaku Kormit Camtik Ora Kecamatan Wanayasa. Yang kami hormati beliau Ibu Mariah SPDSD selaku Penilik PNF Kecamatan Wanayasa. Segenap jajaran pengurus himpaudi Kecamatan Wanayasa, dan tak lupa teman-teman tedik kelompok bermain se-Kecamatan Wanayasa yang selalu dan insya Allah selalu senantiasa saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di siang yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah makan Heni dalam acara kegiatan halal bihalal tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022 tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salam salawat tetap kita curahkan pada uswah kita beliau Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa kita harapkan syafaatnya dalam yaumul qiyamah. Dan semoga kita juga termasuk golongan-golongan orang yang kelak akan mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, masih dalam momen halal bihalal atau Idul Fitri ini,
Perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga untuk kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi diri kita pribadi dan untuk kebaikan organisasi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama kepada beliau-beliau, Ibu Korwil dan Ibu Penilik, yang bersama-sama kita doakan semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, senantiasa memajukan generasi-generasi penerus di negara kita, terutama di Himpaudi, dan kita doakan bersama beliau-beliau selalu dalam keadaan umur yang selalu bermanfaat. Bi taatillah wa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, meskipun tadi juga kita sudah maaf-maafan ya, tapi setidaknya saya langsung mengikrarkan melahirkan atas nama Ketua Himpaudi dan segenap jajaran pengurus Himpaudi Kecamatan Wanayasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah pasti dalam setahun ini kita melaksanakan sebuah kegiatan, atau sudah pasti kita bersama-sama di kegiatan keorganisasian kita tidak lepas dari sebuah kesalahan, baik itu dari perkataan, dari perbuatan, atau tingkah laku kami yang sudah pasti dan banyak kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Lahir batin ya, mohon ikhlasnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga minta maaf dengan keadaan yang seperti ini, kegiatan halal bihalal kita bisa terlaksana meskipun tidak kita agendakan jauh-jauh hari. Karena yang saya mungkin teman-teman kita undang, mungkin banyak yang kaget gitu. Loh, ini marah-marah anak kegiatan halal bihalal, padahal tidak kita agendakan jauh-jauh hari atau sebelumnya gitu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dengan sebuah keterbatasan baik dari tempat atau dari yang lain-lain. Karena dari awal memang saya menyampaikan kepada teman-teman yang kemarin mewakilkan Kecamatan Wanayasa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi BOP di Kabupaten, kalau tidak salah tanggal berapa itu ya, 1 minggu atau berapa hari sebelum Idul Fitri itu ada kegiatan sosialisasi BOP. Kemarin saya koordinasi dengan Bunda Asih dan Bunda Tika yang mewakili Kecamatan Wanayasa. Terus alhamdulillah mereka punya gagasan, Bu, daripada uga-uga ngumpulna teman-teman kur hanya sekedar mendengarkan sosialisasi dari kita, apakah tidak sebaiknya di momen ini kita sekalian halal bihalal. Langsung alhamdulillah ternyata di momen ini kita ada 2 agenda yang bisa kita laksanakan dalam 1 hari ini. Meskipun acara biasanya juga rutinan ya halal bihalal, cuma jauh-jauh kemarin belum kita agendakan. Jadi ngapunten ini dengan kesederhanaan ini karena tidak kita pungkiri karena sekarang zamannya tahu bulan, bedakan seperti itu. Terus untuk selanjutnya saya atas nama pribadi dan segenap pengurus jajaran Himpaudi Kecamatan Wanayasa yang paling utama dan yang paling pertama saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu semuanya, Ibu Korwil dan Ibu Penilik. Barangkali dalam kami melaksanakan tugas selama setahun ini sudah pasti banyak kekurangan, meskipun kadang kita juga sering doprak-doprak sama Bu Zaki, Pak Raso yang saya udah kaitannya dengan laporan bulan. Nah itu mungkin salah satu dari kami yang belum bisa disiplin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk nantinya kita minta doanya, minta supportnya pada ibu-ibu berdua, Bu Korwil dan Penilik, untuk bagaimana kedepannya Himpaudi Wanayasa supaya lebih eksis lagi, supaya lebih jaya lagi, dan supaya bisa mengemban amanah dari wali murid dan dari dinas yang berkaitan. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ngapunten sangat itu kula diri matur mandan sesek-sesek pripun asale. Sampai mau konsen
terus iki. Oh, konser mantap. Sampai konser terus, konser dopok nih. Ngapunten sepindah malih nggih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara yang keempat yaitu perkenalan pemilik baru yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Maria SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Ibu Parijem SPD MM selaku Korwilcam Dikpora Kecamatan Wanayasa yang kami hormati, kepada Ketua Himpaudi Ibu Rustia dan segenap pengurus, kepada Kepala Sekolah beserta Dewan Guru kelompok bermain yang kami hormati. Ini memang bapaknya hanya satu ya. Dua belakang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk bersilaturahmi dalam acara halal bihalal keluarga besar Himpaudi Kecamatan Wanayasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di sini nantinya akan membawa ngamal silaturahmi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamikum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya secara pribadi maupun secara kedinasan bersama Ibu Parijem mengucapkan mohon maaf apabila selama ini kami dalam bersikap, bertutur kata banyak kesalahan, banyak khilaf. Kami pada kesempatan ini mohon maaf dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian suatu kehormatan dan keberuntungan bagi saya pribadi karena saya bisa bergabung dengan panjenengan semua dengan penuh semangat nggih. Semangat ngomong carane nggih pada kelompok bermain adalah suatu hal yang sangat unik nggih. Walaupun kita secara tidak sadar kita secara ikhlas sudah beribadah karena itu adalah suatu ibadah. Bapak Ibu semuanya sudah bertugas dengan penuh keikhlasan demi memajukan pendidikan bagi anak-anak di usia dini. Semoga amal panjenengan semuanya nanti akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya juga untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah jika tidak kenal maka tidak disayang, okay? Sehingga saya ingin disayang panjenengan semua, maka saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari beberapa yang hadir di sini sudah kenal, okay? Tapi mungkin banyak yang belum, okay? Perlu diketahui sejak 1 April 2022 saya mendapat tugas dari Dinas Kabupaten untuk bergabung dengan panjenengan semua di sini di Korwilcam Dikpora Kecamatan Wanayasa sebagai penilik pendidikan non formal. Mungkin kalau dulunya adalah PLS,
sekarang sudah menjadi nama penilik pendidikan non formal yang nantinya akan mendampingi panjenengan semua belajar bersama untuk mendampingi putra-putrinya di kelompok bermain, kemudian nanti ada PKBM dan sebagainya. Mungkin saya nanti yang dibimbing panjenengan. Karena apa? Saya itu malah justru beralih tugas yang dulunya tentang ke-SD-an. Biasa ngomong bocah sing wis pada gede-gede nggih. Lah sekarang malah terjun masuk kepada dunia anak-anak. Mungkin malah saya nanti yang akan dibimbing panjenengan, bukan saya yang membimbing nggih. Saya malah perlu belajar banyak dari panjenengan semua karena berpengalaman panjenengan saya masih sangat terbatas. Orang ngerti cara menangani kok bocah sing mempunyai masalah seperti ini, yang berkembang seperti ini, justru malah saya yang banyak belajar. Sehingga mohon kesediaan panjenengan semua nanti untuk membimbing saya, okay? Kemudian saya namanya Marlia, okay? Singkat, padat dan jelas, okay? Mungkin lahus. Ini adalah tinggalan dari orang tua, wis gampang men didapalaken nggih. Saya juga nggak tahu artinya apa nggih, tapi semoga artinya adalah sesuatu yang baik nggih. Kemudian saya alamatnya di Karangkobar nggih, Karangkobar Barat Lapangan, tepatnya di RT 3 RW 5. Kalau ini putranya Pak Sandaruan, itu malah teman saya itu sudah biasa ke tempat saya, gila. Barat Lapangan Karangkobar, komplek Masjid Al Huda Timur, pom bensin. Jika panjenengan semua pas kebetulan tindak Karangkobar, mampirlah ke tempat saya. Rumah saya selalu terbuka untuk panjenengan semua, nggih. Bisa nanti kita sharing, belajar bersama, nggih. Silaturahmi lah, nggih. Intinya dengan berkenalan seperti ini akan mempererat tali kekeluargaan, persaudaraan, nggih. Karena silaturahmi nantinya akan memperpanjang umur kita, nggih. Ngandel mboten nyong dolan ngon Mbak Ani, nang omah lagi putek banget lah dolan maring ngendi Simpar Susukan, nggih. Nah, nang ketemu glewean dan sebagainya, sing maune putek dedine gembira. Lah itu nanti akan secara tidak langsung menambah kesehatan kita, memperpanjang umur kita. Nah, itu nggih. Nah, sehingga mari kita pererat tali silaturahmi dengan Bu Rustia. Ternyata saya sudah kenal. Pas dari saya dengan bapaknya Bu Rustia ternyata adalah sahabat. Sing biasa dang ukur dalan. Dan ukur dalan karena menjadi pengemudi dilalek bareng lah. Tapi kan karena saat itu saya sering dolan ke tempatnya Bu Rustia, ya biasa saja, paling ya manruk sampun ndangubung lah. Tidak tahu setelah ketemu seperti ini, loh Bu Mar ternyata kok kita sering ketemu ya. Apa iya loh, di mana? Loh di tempat Mbah Kakung lah. Terus Mbah Kakungnya siapa? Lah terus ternyata sudah kenal lah. Inilah keberuntungan saya ditempatkan di Korwil Camwanayasa, menambah persaudaraan dengan Bu Parijem yang dulunya hanya kenal sekilas, sekarang sudah kenal lebih dekat. Kemudian saya sudah mempunyai anak 3, mempunyai cucu 1. Alhamdulillah yang 2 sudah dibawa lari oleh suaminya. Walaupun dibawa larinya dekat, tapi sudah ada yang bertanggung jawab, tinggal 1 yang paling kecil karena itu laki-laki masih SMA kelas 2, itu yang nanti masih bersama saya. Kemudian cucunya 1 yang sekarang sudah kelas 2. Nah, ini sekilas tentang perkenalan. Nanti misalnya mau berkenalan lebih lanjut bisa kita sambil berjalan, Kemudian Bapak Ibu semua yang kami hormati, kiranya saya mohon untuk saya nanti bisa diterima di keluarga besar Himpaudi kelompok bermain Kecamatan Wanayasa. Insya Allah kita nanti bersama-sama lah, bekerja sama, kemudian kita nanti saling sharing, belajar bersama.
apa yang nanti bisa kita bahas bersama. Seandainya ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan terkait dengan kedinasan, nanti kita bisa bertemu, apa nanti lewat kalau himbau deh KKG nih Bu, ada KKG juga. Ada KKG. Mungkin bisa lewat KKG dan sebagainya. Kalau informasi untuk sementara ini saya hanya lewatnya Bu Rusti ya Bu, ini ada kabar ini mohon sampaikan ke teman-teman. Kadang malah saya lewatnya Bu Parijem Bu Korwil Bu, ini ada informasi seperti ini. Dan mohon maaf sejak 1 April 2022 baru kali ini saya bisa menyempatkan waktu bertemu dengan panjenengan semua. Ini terkait dengan adanya keterbatasan waktu. Dilalai terus ada ujian sekolah, kemudian ya alhamdulillah saya baru saja menikmati kenikmatan dari Allah dilalai kesehatan ini mantan dikurangi setitik. Niki mawon ngomong ingin mantan diledek. Lah. Alhamdulillah saya usahakan burus besok hari Senin saya tak bisa hadir, sebetulnya kemarin saya istirahat ya Bu ya. Istirahat di rumah ya. Alhamdulillah karena itu adalah suatu kenikmatan juga. Jika Allah tidak memberikan kenikmatan seperti itu, kita tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Setelah saya intinya hampir 1 bulan istirahat ini, alhamdulillah sudah bisa aktivitas kembali, bisa bergabung dengan panjenengan semua. Semoga nanti kita bisa bekerja sama untuk memajukan pendidikan di Korwilcam Dipora Kecamatan Wanayasa yang jelas di bawah naungan ibunda kita Ibu Parijem. Mohon bimbingannya. Kula ingin ngangsu kawruh kathah sanget kali Bu Parijem. Bu, kula niki wong jan ora ngerti apa-apa, ingin perlu belajar. Mohon bimbingannya Bu. Siap Bu Mar. Lah alhamdulillah dengan adanya kita bertemu secara langsung seperti ini, nanti kita bisa sharing lah apapun yang bisa kita bicarakan, kita komunikasikan terkait dengan kedinasan. Mari kita dukung bersama semua program apa yang anjuran dari pemerintah terkait dengan program-program barunya, ada IKM, guru penggerak dan sebagainya, ya wis pokoke lakoni bae geri manut intine lah perkara digawa ming ndi wis pokoke manut. Insyaallah pemerintah tujuannya itu baik. Men panjenengan semua nanti bisa menjadi guru-guru yang betul-betul profesional, siap untuk memajukan putra-putrinya menghadapi era kemajuan zaman yang semakin pesat. Semangat pokoknya. Insya Allah dengan semangat panjenengan semua, motivasi panjenengan semua untuk memajukan pendidikan, insya Allah nanti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran sehingga dalam menunaikan tugas bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Panjenengan semua adalah para penerus yang betul-betul nantinya akan membawa kemajuan pendidikan di Indonesia. Panjenengan sudah menularkan segala ilmunya, segala apa yang panjenengan miliki kepada putra-putri PAUD nanti akan menjadi ladang ibadah dan nantinya akan menjadi amal jariah panjenengan semua. Panjenengan sudah menghadap ilmu yang panjenengan tularkan kepada anak-anak nanti akan mengalir pahalanya, akan mengalir teruslah intinya, tidak ada putus-putusnya karena kita telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu, Nanti kalau Bu Mar disuruh bicara wis ora rampung-rampung. Nah, padahal ini adalah hanya pertama Bu Mar kan harus ngomong sangat di stop Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya kita bisa bersama-sama dengan Ibu Korwil untuk
bergabung untuk memajukan Himpaudi, kelompok bermain yang ada di Korwincan, Kecamatan Wanayasa. Bila ada salah tutur kata, kehilafan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara inti halal bihalal keluarga besar Himpaudi Kecamatan Wanayasa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Korwil Cantipura, beliau Ibu Parijen SPDMM. Kepada beliau Ngapunten kelaguan. Tak kira ngundang Pak Wahyudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati penilai PNF Ibu Mariah, yang kami hormati Ketua Himpaudi Kecamatan Wanayasa Mbak Ros beserta segenap pengurus dan semua anggota Himpaudi di Kecamatan Wanayasa ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak yang saya hormati, jadi mbak-mbak mas-mas ini banyak yang muda-muda ya. Pagi hari ini merupakan hal yang sangat membahagiakan karena kita bisa jumpa di sini, bisa memasuki di bulan Syawal ini. Bulan Syawal itu katanya adalah bulan peningkatan. Ya, katanya para yang itu tukang isi haji, bulan peningkatan. Untuk apa kita bisa memasuki ini? Kita harus bersyukur karena kemarin kita sudah digembleng selama 1 bulan ya. Digembleng baik secara fisik maupun secara mental jiwa kita. Kita sudah digembleng ibaratnya zaman dulu itu pokoknya sudah dikumbah lah. Kalau Gatotkaca sudah digojlok, sudah dikawah condro di muka. Sehingga selama 1 bulan itu idealnya pada bulan Syawal ini kita sudah menjadi pribadi-pribadi baru yang sangat-sangat luar biasa. Kita sudah kedisiplinannya. Kalau ibu-ibu mesti mas masih belum tentu jam 2 atau setengah 3 mesti sudah bangun ya ketika bulan puasa, karena harus menyiapkan sahur, harus nggugah putra putrine yang masih kecil kan masih perlu dibangunkan, menyiapkan ini itu. Nah, disiplin sekali ketika bangun. Tapi entah ketika Syawal jam 3 sudah bangun belum ya? Mungkin yang kemarin gojlokannya berhasil, mungkin kemarin ini sudah berapa hari? 6 atau 5 hari ini Syawal mungkin ajak jam 3 sudah bisa bangun. Seperti ketika bulan puasa, mungkin sholat tahajud, terus menyiapkan segala sesuatunya untuk suami, atau kalau suami ya mungkin membantu istri. Lah itu kalau bisa melaksanakan itu berarti kedisiplinannya sudah bisa terlulus lah. Atau mungkin dengan ibadahnya juga ketika Ramadan itu kan sangat disiplin, bahkan mungkin sholat 5 waktunya selalu berjamaah. Nah idealnya di bulan Syawal ini juga diteruskan, sehingga ketika sunnah saja di bulan Ramadan itu kita atau bahkan kita semua sangat mengutamakan. Tarawih kan sunnah ya, nyuwun sewu kan hanya sunnah, bukan hanya dalam arti tanda kutip loh ini. Sunnah saja hampir semua orang legake untuk bisa melaksanakan apapun, mboh anaknya kecil, mboh anaknya rewel atau apapun, kita selalu berusaha untuk melaksanakan sholat tarawih, padahal itu sunnah, apalagi yang wajib itu lebih daripada itu. Nah, ketika bulan Ramadan sunnah saja panjenengan kita semua sudah bisa melaksanakan dengan sangat baik,
apalagi wajibnya, karena memang pahalanya itu sangat dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Sunnah ibaratnya seperti pahala wajib, apalagi wajib dilipat gandakan. Nah, ketika bulan ini bulan Syawal, peningkatan idealnya juga ajak syukur sih meningkat. Paling enggak terutama laki-laki ini. Janisi wadon juga iya, tapi terutamanya laki-laki. Bahwa idealnya untuk sholat 5 waktu itu kan seorang laki-laki itu jamaah ya, idealnya. Syukur jamaah di masjid kalau memang memungkinkan. Kalau tidak ya jamaah dengan teman-temannya. Perempuan pun nggak ada larangan sebenarnya zaman sekarang. Kalau dulu sih zaman belum aman, memang perempuan sebaiknya sholat di rumah. Karena saat dulu ketika zaman Rasulullah kan belum aman. Ketika perempuan keluar itu masih banyak diganggu oleh kaum yang jahiliyah saat itu laki-laki, sehingga mereka pergi ke masjid masih petang-petang, mungkin subuh itu terus bergegas pulang juga pakai penutup agar tidak diketahui bahwa dia adalah perempuan, karena saat itu memang belum aman dari gangguan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sekarang karena sudah aman, wanita pun sebenarnya ke masjid juga sangat bagus, dan suami tidak boleh melarang. Ini yang punya istri, kalau misalnya istrinya mau jamaah di masjid jangan dilarang, karena dulu memang saat sahabat Rasulullah juga tidak melarang para istrinya untuk ikut jamaah di masjid, tetapi memang yang paling utama adalah kaum laki-laki. Nah, dengan adanya gemblengan yang 1 bulan itu, terus kita memasuki bulan Syawal ini, insya Allah dan semoga ada peningkatan. Kalau minimal ya, ibu-ibu biasanya peningkatan berat badan. Nah, itu biasanya entah puasa terus lebaran wes apa-apa dimakan lah, nanti ditimbang setelah bulan Syawal tanggal 29 atau 30 mesti akan meningkat. Paling tidak ya meningkat tadi berat badannya, karena ya. Nah, semoga kita akan meningkat kualitas dirinya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ros maupun Bu Mar, bahwa kita kedepannya itu harapan kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian Ibu Bapak, ini kelihatannya banyak perempuannya, bapaknya hanya 2, ganteng-ganteng. Nah, 2 sih jadi ganteng semua. Ini banyak ibu-ibunya. Alhamdulillah sekali panjenengan sudah mengikrarkan diri terjun ke dunia pendidikan. Artinya apa? Artinya segala resiko apa saya yakin panjenengan sudah memahami dan menyadari. Ketika panjenengan terjun ke dunia pendidikan, ke kelompok bermain, tentu akan mengalami berbagai suka maupun duka. Kayaknya oke dukanya ya Mbak? Oke sukanya apa dukanya ya di kelompok bermain? Oh seimbang, alhamdulillah. Ada yang bilang seimbang, ada yang bilang lebih banyak sukanya. Nah, ketika panjenengan sudah merasakan imbang, apalagi lebih merasakan banyak sukanya, maka itu adalah salah satu ciri panjenengan sudah mensyukuri apa yang panjenengan dapat. Karena panjenengan sudah merelakan dirinya untuk mengabdi di dunia pendidikan, khususnya di kelompok bermain, tentu banyak hal yang menjadi perjuangan kita bersama, perjuangan panjenengan. Saya yakin sebenarnya pedih perihnya di sana banyaklah, di sana pedih perihnya banyak. Hanya karena memang panjenengan itu dedikasi dan loyalitasnya tinggi, sehingga rasa dukanya itu tidak tidak termoh ke muka, tetapi justru panjenengan malah merasa lebih banyak sukanya atau mungkin bahkan imbang. Nah, dengan kegiatan panjenengan di dunia pendidikan, khususnya di kelompok bermain ini, tentunya tadi kalau diniati dengan ibadah, insya Allah akan menjadi amal jariah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mar. Insya Allah ketika besok di akhirat itu termasuk dari panjenengan-panjenengan inilah yang akan menjadi calon penghuni surga. Kenapa? Karena saya yakin nggak ada satupun pengajar di kelompok bermain yang menanamkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kesempatan panjenengan untuk beramal jariah, karena ini ilmu itu sangat-sangat besok akan berguna di akhirat.
Kalau uang sih di akhirat sudah nggak berguna lah, tapi insya Allah daripada ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah bagi panjenengan. Kalau anak-anaknya sih insya Allah saya yakin juga panjenengan pinter didik akan menjadi anak yang soleh. Nah, karena di anak kelompok berbaring ini memang sangat-sangat sangat penting di dalam tumbuh kembangnya, sehingga panjenengan memegang peranan penting dalam perkembangan jiwa maupun fisik mereka. Nah, ini kesempatan emas bagi panjenengan untuk berjuang, untuk melakukan penanaman, apalagi sekarang yang terpenting itu penanaman karakter atau budi pekerti. Insya Allah kalau anak kecil itu akan sangat-sangat menurut dengan pengajarnya. Mungkin dengan ibunya akan lebih patuh ke panjenengan selaku pengajarnya daripada kepada orang tuanya. Nah, ini kesempatan panjenengan untuk menanamkan tadi budi pekerti yang luhur, apalagi juga tentang akidah. Mungkin ada yang bukan Islam nggak apa-apa, yang andai kata ada yang bukan Islam pun saya yakin mereka menanamkan hal-hal yang baik. Tapi kelihatannya di sini mayoritas Muslim, sehingga ini kesempatan panjenengan untuk menanamkan sejak dini akidah keislaman ke peserta didik. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu, karena kalau kita lihat sekarang kondisi kita itu sangat memprihatinkan. Secara keseluruhan akhlak remaja kita itu sangat-sangat mengalami degradasi atau penurunan yang sangat tajam, sehingga perlu kita bangkitkan kembali. Ini adalah di tangan-tangan panjenengan, kita berharap, karena merupakan awal ketika kelompok bermain itu kan masih sangat murni, pikiran, hati anak kita kan masih sangat murni, sehingga panjenenganlah yang berperan untuk menanamkan kebaikan kepada mereka. Akidahnya coba untuk, saya sih yakinlah panjenengan sudah mungkin tiap hari untuk penanaman menjalankan peribadatannya sudah diberikan. Nah ini untuk sholat 5 waktunya sudah dikenalkan ya kalau di kelompok bermain itu. Nah ini bekal Ibu Bapak, karena apa? Karena kalau kita survei tidak semua remaja itu menjalankan sholat 5 waktu. Lah ini kan sangat memprihatinkan. Lah kesempatan jenengan memiliki wewenang, memiliki peserta didik untuk bisa menanamkan ini, terutama sholat 5 waktu. Insya Allah kalau sholat 5 waktunya disiplin sejak awal, nanti di jenjang pendidikan berikutnya pun akan lebih mudah untuk melakukan peneruskan atau pembiasaan yang sudah terbiasa itu lama-lama akan menjadi sebuah karakter. Nah ini yang akan sangat membantu Indonesia di kemudian hari, karena saat ini kita membutuhkan sekali generasi-generasi yang benar-benar berakhlak mulia, sehingga 2045 harapan kita memang generasi emas akan terwujud. Nah itu salah satunya yang pegang peranan adalah para pengajar di kelompok bermain, karena menjadi pintu gerbang pertama kan mulai mengenal pendidikan di luar keluarganya kan dari kelompok bermain, baru mungkin naik ke TK, naik ke SD, SMP, SMA dan seterusnya, sehingga panjenengan merupakan juru kunci yang sangat berperan dalam hal ini. Nah kaitannya tadi karena ini banyak perempuannya, insya Allah untuk meraih surga panjenengan itu enak. Perempuan itu enak meraih surga, tidak seperti mas-mas yang dua ini perlu jihad, perlu dan sebagainya. Kalau panjenengan meraih surga itu cukuplah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang dasar itu, insya Allah akan sudah bisa meraih surga. Yang pertama tentu jalankan sholat 5 waktu. Insya Allah kalau itu panjenengan, saya yakinlah di sini semua sudah menjalankan sholat 5 waktu, itu bisa semuanya. Yang kedua, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah ini juga semua bisa melaksanakan. Jangan lupa kalau punya hutang ya sebelum puasa berikutnya segera disarutani ya. Kadang ya ditunda-tunda, besok, lama-lama sudah menyambung ke puasa lagi lah, baru gemlebek lah. Jangan sampai lah, ini kan waktunya panjang lah. Paling-paling panjenengan berutang ya maksimal 15 hari ya, apalah nggak sampailah mungkin 5 hari atau berapa, yuk segera untuk disarutani. Nek Bu Mar sudah nggak utang ya Bu?
Kalau utang sebulan. Wah, utangnya banyak ini. Iya, sebulan berarti nggih. Benar, kula mboten miteng berarti senyarutan. Oh, senyarutan nggih. Nggih, ini masih muda-muda kelihatan, mungkin banyak yang berpunya hutang untuk segera disauri. Karena kita tidak tahu sih kita ajalnya kapan, kan kita tidak tahu ya. Secepatnya untuk disauri selagi panjenengan mampu dan memungkinkan. Tuh, jadi puasa, sholat. Nah, kemudian apalagi kunci untuk menjadi penghuni surga bagi wanita itu adalah yang ketiga itu menjaga kehormatannya. Nah, insya Allah saya yakin di sini semuanya ibu-ibu, mbak-mbaknya baik-baik sehingga akan selalu menjaga kehormatan. Kehormatan panjenengan, seluruh jiwa raga panjenengan ya hanya milik suami panjenengan, nggak usah diobral ke yang lain lah. Kalau ada rumput tetangga lebih hijau lah, itu kan hanya jebakan iblis lah, jebakan setan. Apalagi mungkin panjenengan merasa pasangan panjenengan banyak kekurangan, itu hal wajar karena memang di dunia nggak ada yang sempurna. Mungkin melihat teman saya kok teling yo, di rumah kok beruwet, nah, itu hal wajar. Nah, ketika nggih mas-masnya berdua ini kok di jalan ketemu dengan seseorang yang menggetarkan hatinya, segera pulang saja, temui istri panjenengan. Nanti di sana akan panjenengan dapatkan juga hal yang menggetarkan hati itu ya. Jangan malah yuk mencoba-coba melakukan PDKT. Nanti setan akan merayu dan akan menjerumuskan ke yang lebih dalam lagi. Dan selama ini nggak ada sejarahnya ketika hasil perselingkuhan itu membuahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kayaknya nggak ada lah. Rata-rata ketika hasil perselingkuhan itu kalau bahagia ya hanya kamuflase lah, hanya fata morgana. Mungkin hanya sebulan 2 bulan, bare ya lebih seperti neraka, mungkin malah lebih sengsara daripada rumah tangga yang karena benar-benar lillahi ta'ala. Nah itu. Nah tadi, dan yang menjaga kehormatan insya Allah bisa lah, saya yakin bapak, ibu-ibu, mbak-mbak bisa. Yang keempat adalah ketika kita ingin masuk surga bagi seorang wanita adalah bersyukur pada suami. Nah, ini mudah diucapkan, cacakane angel ya, dilakoni angel. Sing de istri rungokke batine, tapi sayang istrinya nggak di sini sehingga ya. Nah, kalau bersyukur pada suami itu kebanyakan untuk saat ini sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena saat ini wanita itu tuntutan, apalagi materi tuntutannya itu sangat tinggi. Sementara kaum bapak-bapak saat ini mencari rezekinya itu sangat sulit. Ya, bayangkan sing misalnya belum punya atau mungkin punya pekerjaan tetapi tidak tetap penghasilannya. Ada ya? Oh nggih. Kita skores dulu sebentar. Baik, skores kita cabut. Nah, tadi sampai ke yang terakhir yaitu menghormati atau bersyukur kepada suami. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa ini hal yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena memang saat sekarang tuntutan kehidupan itu sangat berat. Apalagi seorang wanita yang kebutuhannya sekarang kan luar biasa ya. Kebutuhan bahan pangan saja sudah melambung tinggi. Belum kebutuhan anak-anak. Kalau punya anak kecil, susu mahal, terus hal-hal lain mahal lah. Iya. Terus juga kebutuhan kemasyarakatan, mujenan akeh, terus mantu yo akeh dan sebagainya. Ini kalau kita tidak dilandasi agama, sementara suaminya mungkin pas diminta tidak ada, maka yang terjadi biasanya perselisihan, maido, saling memaido. Nah, ketika hal ini seorang wanita bisa menempatkan dirinya bahwa oh mungkin suami saya memang saat ini sedang kesulitan, sehingga apapun yang diberikan suami disyukuri, diterima,
tidak terlalu menyalahkan suami, insya Allah ini akan menjadi salah satu kunci kita masuk surga bagi seorang istri. Nah, jadi keempat hal pokok itu kalau kita bisa melaksanakan, insya Allah akan menjadi kunci kita bisa masuk surga. Kalau yang lain sih ya sebagai tambahan lah. Mungkin panjenengan bisa melaksanakan puasa Senin Kamis, bagus sekali. Puasa Yaumul Bid, atau mungkin setiap malam sholat malam dan sebagainya. Kalau bisa berarti itu akan sangat-sangat bagus sekali, menjadi bonus bagi panjenengan, mempermudah panjenengan masuk ke surga. Tapi kalau tidak bisa, ketika keempat itu sudah bisa panjenengan laksanakan, insya Allah panjenengan pun bisa masuk ke surga. Ibu bapak yang saya hormati, waktu berjalan terus, tak terasa tadi sudah adzan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ros mewakili panjenengan semua, Impaudi, tentang ikrar halal bihalal. Nah, di kesempatan kali ini saya secara pribadi maupun mewakili kedinasan juga menerima apa yang diikrarkan Mbak Ros mewakili panjenengan dengan tangan terbuka, dengan hati yang ikhlas. Artinya jika panjenengan ada salah, tentu kami dengan tulus ikhlas juga memaafkan. Tetapi sebaliknya justru kami sebagai orang tua malah merasa sangat banyak sekali kesalahan kepanjenengan semua. Tentu banyak sekali lah kebijakan-kebijakan saat ini yang terkadang membuat pusing dan bingung panjenengan, nggih. Kadang sudah pembelajaran tatap muka, ada larangan, belum ada izin operasional, harus tutup. Jenengan berhadapan dengan wali murid, yang wali murid itu menghendaki untuk tatap muka, sementara ada kebijakan dari atas begini-begini. Saya memahami kesulitan panjenengan lah, dan saya memahami betapa panjenengan bingung pada posisi itu. Pada kesempatan ini kami dengan tulus, dengan sebenar-benarnya terbuka, nggih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini banyak kebijakan atau mungkin hal-hal kedinasan yang menjadikan panjenengan kurang nyaman lah. Karena memang sikon, nggih, artinya apa? Artinya kadang kita terbentur pada peraturan sehingga mau nggak mau kita lontarkan peraturan itu, walaupun di lapangan akhirnya jenengan yang mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan dengan wali murid. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua juga barangkali kami dalam melakukan pelayanan di kantor atau mungkin dimanapun kurang memuaskan panjenengan, kami juga mohon maaf Mbak Rus beserta teman-teman untuk dimaafkan, kami secara pribadi maupun mewakili teman-teman di kantor. Karena keterbatasan kami, tentu saja mungkin banyak hal yang belum bisa kami layani dengan sangat baik, sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya doa yang terakhir, semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi, karena barangkali nanti masih ada sosialisasi BOP ya, sehingga kita bagi-bagi waktu. Nanti kalau saya kepanjangan jenengan juga sosialisasi BOP-nya jadi tergesa-gesa. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih kepada beliau Ibu Parijem SPDMM yang telah memberikan mengisi acara ini pada acara pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Iko. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara siang pada hari ini bermanfaat dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, acara selanjutnya ramah-tamah, salam-salaman dan juga nanti kita foto bersama kepada Ibu Korwin dan Ibu Pendidik. Mohon bisa berkenan untuk foto bersama keluarga besar Maulidi Kecamatan Alambiasa. Mohon maaf untuk bersalam-salaman kita nanti berseliran ya, satu persatu bisa berderet. Anak-anak ini berdiri. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita